Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami, Si Firman. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan remisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Ini sebenarnya sudah dijelaskan pada pedoman pelaksanaan hak bersyarat. Namun mungkin masih banyak yang bingung ya, masih sering menanyakan, kalau remisi ini gimana? Kalau remisi ini gimana? Ini khusus ya penjelasannya setelah ada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Walaupun sebelumnya sudah ada kebijakan pada Permenkumham Nomor 7 Tahun 2022, pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ditambah lagi kebijakannya. Namun di situ tentunya ada tambahan. Kalau di Permenkumham Nomor 7 itu tambahan SPPN, selanjutnya ditambah asesmen untuk di Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Kita langsung saja ya. Pahami dulu ya remisi. Remisi ini adalah pengurangan menjalani masa pidana yang diberikan kepada narapidana dan anak yang memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Ini diingat ya. Jadi tetap walaupun mendapatkan remisi itu harus memenuhi syarat ya. Kalau tidak memenuhi syarat tidak bisa dapat remisi. Setiap narapidana dan anak berhak mendapatkan remisi ya. Berhak, tapi ingat ini ya, syaratnya harus dipenuhi. Pemberian remisi harus bermanfaat bagi narapidana dan anak serta keluarganya. Jelas ini ya, kalau dapat remisi jelas. Berkurang masa pidana, tujuannya bermanfaat bagi narapidana dan anaknya itu ya. Tentu saja untuk keluarganya juga, karena bisa pulang lebih awal. Nah, remisi ini diberikan dengan mempertimbangkan kepentingan pembinaan, keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat. Nah, ini jadi tetap ada pertimbangannya. Gimana kalau dapat remisi ini? Aman nggak? Kira-kira lihat dulu apakah ada register F. Kalau register F tetap diberikan remisi, ini berbahaya ya. Jadi di situ ada pertimbangan, makanya ada peraturannya untuk register F tidak dapat remisi, misalnya seperti itu. Remisi ini ya yang jelas remisi yang sering diterima yaitu remisi umum dan remisi khusus. Remisi umum ini diberikan pada saat hari peringatan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus ya. Jadi tiap 17 Agustus. Kemudian untuk remisi khusus ini diberikan pada saat hari besar keagamaan yang dianut oleh narapidana atau anak yang bersangkutan dengan ketentuan jika suatu agama mempunyai lebih dari satu hari besar keagamaan dalam satu tahun ya. Misal di Islam ada Idul Fitri, Idul Adha. Nah, di situ diambil Idul Fitrinya ya. Maka yang dipilih adalah hari besar yang paling dimuliakan oleh penganut agama yang bersangkutan. Jadi kalau Islam itu misalnya Idul Fitri. Untuk Kristen itu Natal ya. Syarat untuk narapidana di sini ya ada dua, ada syarat untuk narapidana, ada yang untuk anak. Ini yang narapidana dulu ya. Ya, pertama berkelakuan baik jelas ya. Kemudian telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Ya, telah menjalani masa pidana lebih dari 6 bulan. Jadi kalau nggak nyampe 6 bulan pada saat jatahnya mendapatkan remisi itu nggak bisa. Misal ternyata ditahan bulan Maret, Agustus yang nggak bisa dapat remisi 17 Agustus begitu ya. Tapi ketika ditahan tanggal 17 atau 18 Februari ditambah 6 menggunakan telram loh ya. Nah, karena per bulannya dihitung 30 hari. Nah, ternyata pas 17 Agustus bisa dapat seperti itu. Atau misal ditahannya di Januari, apa dapat remisi Agustus? Bisa hitungannya karena sudah lebih dari 6 bulan ya. Namun untuk yang lebarannya, misal di 2023, apa bisa dapat remisi ketika ditahan di bulan Januari 2023? Nggak bisa, nggak sampai 6 bulan sampai pemberian remisi itu. Syarat berkelakuan baik dibuktikan dengan, nah ini bukti berkelakuan baik, jadi maksudnya dokumennya ya. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 bulan terakhir terhitung sebelum tanggal pemberian remisi ya.
Jadi jangan sampai ada pelanggaran. Maksudnya di sini register F ya. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik. Nah, ini ada program pembinaan di lapas. Nah, pastikan ikuti itu, lakukan dengan baik ya. Nah, ini tidak bisa diberikan kepada narapidana yang sedang menjalani cuti menjelang bebas ya. Karena sudah cuti menjelang bebas, jadi nggak bisa diberikan. Ini sudah hampir-hampir bebas kalau sudah CMB ya. Dan sedang menjalani pidana kurungan penjara sebagai pengganti pidana denda atau uang pengganti restitusi. Nah, ini banyak yang nanya sebelumnya, Pak, saya sedang menjalani subsidiar, nanya ke sini ketika setelah adanya undang-undang itu, apa nggak bisa Pak dapat remisi? Ya, saya sampaikan berdasarkan pedoman sebelumnya tentang remisi, kalau sedang menjalani subsidiar, pengganti denda atau uang pengganti, itu nggak bisa dapat remisi. Nah, di sini saya jelaskan lagi ya. Jadi ketika sedang menjalani pidana kurungan penjara sebagai pengganti denda dan uang pengganti, itu tidak bisa diberikan remisi ya. Saya harap banyak yang sudah memahami. Kalau tidak ya silahkan pelajari dan dibaca ya. Kalau nggak mau mendengarkan yang saya terangkan ini, dibaca saja karena ini modelnya PowerPoint, biar paham maksudnya ya. Untuk dokumennya salinan kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Nah, ini ada di registrasi biasanya. Kalau nggak ada ya berarti masih baru putusan, masih ada di kejaksaan. Silahkan diurus di kejaksaan ya, untuk keluarganya yang ada di lapas yang baru dapat putusan hakim ya. Kemudian surat keterangan tidak sedang menjalani kurungan penjara sebagai pengganti pidana denda dan uang pengganti. Nah, ini dibuat di registrasi biasanya. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas, ini juga di registrasi sudah ada. Salinan register F di registrasi ini juga. Salinan daftar perubahan juga sama. Ini kalau dapat remisi, ini data remisi pengurangannya ada di sini. Laporan perkembangan pembinaan sesuai dengan sistem penilaian pembinaan narapidana SPPN, diingat ya. Harus menggunakan SPPN, diingat. Harus menggunakan SPPN. Ini berkelanjutan dari Permenkumham nomor 7 tahun 2022, harus menggunakan SPPN. Di Undang-Undang Pemasyarakatan juga tetap sama. Bahkan ada tambahan, dokumen hasil asesmen. Nah, ini asesmen dari Bapas berupa asesmen RRI ya. Jadi nanti harus mengajukan dari pihak lapas ke Bapas agar PK Bapas ke lapas untuk melakukan asesmen kepada WBP yang ada di dalam lapas. Ini bagi yang sama sekali belum mendapatkan remisi, mulai harus ada asesmennya untuk mendapatkan remisi. Nah, tambahan untuk tindak pidana terorisme ya. Jadi untuk terorisme ini perlu adanya ini mengikuti program deradikalisasi ya, entah dari lapas atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Kemudian menyatakan ikrar. Untuk yang warga Indonesia kesetiaan kepada NKRI tertulis, yang untuk warga asing tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis ya. Untuk pidana korupsi, nah sebelumnya di Permenkumham nomor 7 itu wajib bayar denda ya dan uang pengganti. Namun untuk di Undang-Undang Pemasyarakatan sesuai dengan pedoman pelaksanaan hak bersyarat dalam masa peralihan sebelum adanya mungkin nanti Permenkumham dan peraturan yang lain yang mengatur lebih lanjut untuk Undang-Undang Pemasyarakatan. Jadi untuk sementara karena membayar denda dan uang pengganti termasuk bertentangan dengan pasal 10 Undang-Undang nomor 22 tahun 2022, maka tidak dipersyaratkan lagi untuk membayar lunas denda dan atau uang pengganti ya. Paham ya? Jadi yang narapidana tindak pidana korupsi tidak perlu bayar denda dan uang pengganti, bisa mendapatkan remisi. Namun persyaratannya dilengkapi ya, termasuk yang tambahan tadi asesmen ya. Syarat untuk anak, remisi dapat diberikan kepada menteri kepada anak yang telah memenuhi syarat. Nah, ini untuk anak ya, yang diberikan oleh menteri kepada anak, syaratnya berkelakuan baik, sama ya seperti narapidana. Nah,
cuma telah menjalani masa pidana lebih dari 3 bulan. Nah, ini kalau yang narapidana harus berkelakuan baik itu minimal 6 bulan, kalau untuk anak cukup 3 bulan. Kemudian belum berumur 18 tahun. 18 tahun belum nambah 1 hari dianggap masih 18 tahun. Tapi ketika 18 tahun lebih 1 hari maka sudah dianggap narapidana atau dewasa ya. Jadi akan masuk perhitungannya bukan 3 bulan tapi 6 bulan menjalani masa pidana. Itu ya minimal. Nah, syarat berkelakuan baik ini buktinya ya tidak sedang menjalani hukuman disiplin. Nah, waktu 3 bulan terakhir sebelum pemberian remisi, misal 17 Agustus. Jadi 3 bulan sebelumnya Mei, Juni, Juli, Agustus kan 3 bulan ya. Jadi di bulan Juni itu dari tanggal 17 jangan sampai melakukan pelanggaran ya sampai akhirnya 17 Agustus seperti itu. Telah mengikuti program pembinaan yang diselenggarakan oleh lapas dengan predikat baik. Nah, jadi ada pembinaan di situ ya, entah itu sholat di masjid bagi yang Islam, kemudian Jumatan ya bagi yang Islam. Untuk yang Kristen ada acara di gereja sering datang gitu ya. Apalagi pas selalu datang itu lebih bagus ya. Tidak diberikan bagi anak. Nah, syaratnya yang anak. Ini kalau anak menjalani cuti menjelang bebas gak dapat ya. Kemudian menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda. Nah, kalau di narapidana itu biasanya menjalani pidana kurungan ya, pengganti pidana denda. Kalau anak itu latihan kerja ya. Biasanya di dinas sosial dan tenaga kerja, Snaker ya. Nah, untuk dokumennya hampir sama seperti yang narapidana. Jadi ada kutipan putusan hakim dan berita acara pelaksanaan putusan pengadilan. Akta kelahiran ini yang pembeda ya, untuk menunjukkan bahwa anak ini masih belum berumur 18 tahun ya. Atau surat keterangan dari kepala LPKA yang menerangkan bahwa anak belum berumur 18 tahun. Surat keterangan tidak sedang menjalani latihan kerja sebagai pengganti pidana denda dari kepala LPKA. Nah, ini yang bikin biasanya registrasi. Surat keterangan tidak sedang menjalani cuti menjelang bebas dari kepala LPKA, sama ini. Kemudian salinan register F. Nah, jelas ya, di registrasi ada ini. Salinan daftar perubahan kalau memang sebelumnya dapat remisi. Laporan perkembangan pembinaan dengan sistem penilaian pembinaan narapidana SPPN tetap ya, walaupun anak sama prosesnya, tetap sama seperti narapidana perlu SPPN ya. Nah, juga perlu dokumen hasil asesmen sama. Jadi perlu asesmen. Ini tambahan dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jadi perlu ada dokumen hasil asesmen untuk pengajuan remisinya. Jadi bukan hanya SPPN atau sistem penilaian pembinaan narapidana, juga tambahan hasil asesmen. Nah, bagaimana jika tidak ada akta kelahiran untuk anak? Maka kalau tidak ada, dari kepala LPKA ini mengeluarkan surat keterangan menyatakan anak belum berusia 18 tahun ya. Kemudian pedomannya itu pada usia yang tercantum dalam putusan pengadilan. Mungkin karena gak ada kakak, gak ada KTP ya. Mungkin ini orangnya nggak pernah ngurus lah seperti itu. Jadi nggak punya akta kelahiran, nggak punya kakak, nggak punya KTP. KTP jelas nggak punya ya. Nggak punya kakak lah sama akta kelahiran. Jadinya dikira-kira biasanya di putusan pengadilan umurnya sekian, ikuti yang di situ. Ketika akhirnya dari anak ternyata sudah jadi dewasa, ikuti peraturan yang dewasa seperti itu. Nah, ini catatan penting bagi narapidana yang telah memenuhi syarat sebelum diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 ya. Sebelum adanya undang-undang ini ya. Maka ini tentunya belum diusulkan jelas ya. Misal yang tipikor belum bayar denda dan pengganti tapi persyaratan lainnya lengkap, cuma tinggal itu. Maka diberikan remisi 1 periode yang terlewat berupa remisi umum dan atau remisi khusus sebesar remisi tahun pertama. Misal ya, 17 Agustus kemarin bisa dapat remisi umum. Nah, lebarannya bisa dapat juga. Ya.
karena belum pernah diusulkan. Hanya karena narapidana tipikor ini nggak bisa bayar denda dan uang pengganti. Jadi bisa dapat remisi 2 ya, 1 paket. Itu pada tahun pertama ya. Jadi hitungannya tahun pertama. Sudah saya jelaskan di video sebelumnya bagaimana perhitungan atau jumlah remisi pada tahun pertama. Silahkan dipelajari di sana. Untuk narapidana yang telah memenuhi syarat setelah diundangkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022, maka remisi mulai remisi umum tahun 2022 yang didapat ya, yaitu sebesar remisi tahun pertama. Jadi hanya dapat 2 bulan aja ya. Nah, tapi ketika gak nyampe 1 tahun minimal, ternyata nampaknya 6 bulan, ya hanya dapatnya 1 bulan seperti itu. Nah, remisi karena keterlambatan administrasi terbatas untuk remisi umum dan atau remisi khusus. Jadi untuk remisi lainnya, misal pemuka, donor darah gitu ya, itu nggak bisa disusulkan ya. Yang disusulkan ini cuma remisi umum dan khusus. Syaratnya ya 2 ini ya. Kalau yang sebelumnya maka 2 kena sepaket dari yang remisi umum dan remisi khusus kalau memang sudah terlewat. Nah, kalau nggak terlewat cuma dapatnya remisi umum, misal ternyata Kristen Natal kan masih nanti tanggal 25, berarti cuma dapat remisi umum saja seperti itu. Ya mungkin itu saja ya penjelasan saya tentang remisi berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa di like dan subscribe ya. Dan jika ada yang ingin ditanyakan dari penjelasan video ini, silahkan tanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.